Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan materi kita seperti yang sudah kita bahas pada RPS pada pertemuan pertama, bahwa pada hari ini kita sudah berada pada pertemuan ke-15. Jadi ya, ini mungkin merupakan pertemuan terakhir dengan mata kuliah untuk menuju ujian akhir semester. Jadi ini pertemuan ke-15 ya. Adapun yang ingin kita bahas pada pertemuan ke-15 ini sesuai satuan acara perkuliahan kita yang sudah disusun dalam SAP, yaitu mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dengan kode mata kuliah 301 SN3, terdiri dari 3 SKS. Waktu pertemuan kita nanti ini adalah 30 menit dulu ya. Pertemuan ke-15 dengan pokok bahasan yaitu pembelajaran organisasi atau organization learning ya. Kemudian sub pokok bahasan ada 3, yaitu pengertian pembelajaran organisasi, dan yang kedua adalah organisasi garis miring kelembagaan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, dimensi-dimensi pembelajaran organisasi ya. Kegiatan pembelajaran kita yaitu dengan metode ceramah tanya jawab dengan bentuk humanistik atau active learning. Jadi ada interaksi yang aktif antara pemateri atau dosen dengan para mahasiswa ya. Dengan sistem penilaian kita yaitu dinilai dalam keaktifan kita berinteraksi melalui tanya jawab dan diskusi-diskusi di kelas. Kemudian ada penilaian-penilaian tes di pekerjaan rumah nanti ya. Ya, saya kira itu SAP kita. Kita akan masuk ke materi. Jadi ini pertemuan ke-11 juga bab 11. Pertemuan ke-15 tapi bab 11, yaitu pembelajaran organisasi, organization learning. Mungkin ada yang bertanya mahasiswa, kenapa pembelajaran organisasi ini masuk dalam pembahasan kita di mata kuliah pengembangan sumber daya manusia? Ya tentu Anda tahu, yang Anda bahas itu, yang kita sudah bahas bersama dalam 14 kali pertemuan itu, yaitu pengembangan sumber manusia yang ada di dalam perusahaan atau dikenal dengan nama karyawan, dan yang ada di instansi pemerintah atau pegawai atau ASN. Itu kan yang selama ini kita bahas dari awal sampai pertemuan minggu lalu. Tapi hari ini berbeda, yaitu pembelajaran organisasi. Kenapa ini saya masukkan dalam bahan ajar kita tentang pengembangan sumber daya manusia? Karena ini adalah salah satu bagian daripada satu pendapat yang disampaikan oleh Profesor Sukidjo Notoatmojo tentang pengembangan sumber daya manusia. Ada yang masih ingat? Ini pertemuan awal. Ada yang masih ingat itu? Secara makro dan mikro. Ya. Jadi ada 2 pengertian sumber daya manusia menurut Profesor Sukidjo Notoatmojo, yaitu secara makro dan mikro. Yang kita bahas di awal itu sampai dengan minggu lalu adalah mikro, yang berada dalam dalam instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta. Yang makronya itu adalah inilah yang kita bahas hari ini. Apa yang makro itu pengertiannya? Suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Ya, jadi tidak hanya sekedar yang ada dalam instansi pemerintah dan instansi swasta. Semua warga negara dalam suatu bangsa itu harus mendapatkan pengembangan sumber daya manusia. Nah pertanyaannya, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang berada di luar tadi,
di luar instansi pemerintah dan di luar perusahaan-perusahaan swasta. Inilah caranya, salah satunya yaitu pembelajaran organisasi, ya, atau learning organization. Ya. Jadi dibuat hidup dalam suatu organisasi. Ya. Seperti apa? Ya, kita lihat dulu. Ini ya. Siapa ini? Petani ya. Ini para petani. Tidak ada, bukan pegawai dia, bukan karyawan. Kalau begitu mereka tidak pernah mendapatkan pengembangan sumber daya manusia. Siapa ini? Nelayan. Ini nelayan. Sama dengan petani. Bukan karyawan, bukan juga ASN, bukan polisi, bukan TNI. Jadi mereka masyarakat yang ada di luar daripada institusi pemerintah dan institusi swasta. Nah, inilah caranya memberikan pengembangan. Ya. Kita lanjut bahwa mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran yang kita capai adalah nanti setelah kita bahas ini, mahasiswa menjelaskan pengertian pembelajaran organisasi. Itu yang kita capai, capaian pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjabarkan dimensi-dimensi pembelajaran organisasi. Ini akan kita capai. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Ini tadi pendapat Sukijono Tuatmojo. Pembelajaran organisasi adalah suatu kegiatan pengembangan sumber daya manusia secara makro. Tadi sudah Anda jelaskan. Karena melibatkan seluruh anggota masyarakat, termasuk yang tidak bekerja di instansi pemerintah, perusahaan, swasta. Jadi yang di luar itu termasuk yang akan dikembangkan melalui pembelajaran organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang ada di masyarakat. Seperti apa? Organisasi yang ada di masyarakat atau lembaga. Ya. PKK, LP LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, kelompok tani, kelompok nelayan, ya itu semua ya, organisasi-organisasi atau lembaga yang ada di masyarakat. Inilah bagaimana caranya mengembangkan mereka-mereka itu. Ya. Tentu bagaimana caranya agar supaya mereka bergabung nanti dalam suatu kelompok. Ya. Mungkin nanti pengorganisasian masyarakat ya. Yang ketiga, organisasi masyarakat sebagai wadah pemersatu yang berkontribusi dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku kepada anggota organisasi melalui interaksi dan komunikasi yang terjadi antara anggota. Ya, ini kan namanya organisasi. Apa itu organisasi? Merupakan suatu wadah atau tempat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Jadi kalau ada organisasi tapi tidak ada kerjasama, itu berarti bukan organisasi namanya. Karena organisasi adalah wadah tempat bekerja sama untuk bersama-sama mencapai tujuan. Ya, seperti itu. Jadi jelas di sini ya, ada interaksi yang terjadi, komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Dari interaksi itulah nanti, dari komunikasi itulah nanti yang akan melahirkan peningkatan kualitas terhadap anggota organisasi yang ada. Itulah nanti yang dimaksud dengan pengembangan organisasi, pengembangan sumber daya manusia. Ya. Lanjut. Ya. Konsep organisasi pembelajaran atau learning organization. Jadi konsep ini adalah kita akan melihat beberapa pendapat ahli terkait dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pengorganisasian organisasi pembelajaran. Gervin, pembelajaran organisasi didasarkan pada prinsip dasar pembelajaran, yakni menerima dan mengumpulkan informasi, menginterpretasikannya, dan bertindak berdasarkan interpretasi dan informasi tersebut.
Jadi menurut Gervin ini, ada dalam proses pembelajaran organisasi itu, ada informasi yang diterima oleh anggota organisasi, dan informasi itu diinterpretasikan, diolah, ya, diolah informasi itu. Ya. Nah, hasil pengolahan informasi itulah yang nantinya akan menjadikan anggota organisasi itu berperilaku, ya, berperilaku. Jadi ya, informasi-informasi yang positif yang masuk ke dalam organisasi itu diolah. Setelah diolah, kalau memang dilihat bahwa itulah informasi yang bagus, yang bisa meningkatkan nanti, kalau petani ya, meningkatkan produktivitasnya, kalau nelayan meningkatkan produktivitasnya sebagai nelayan, nah itulah yang akan meningkatkan keahlian mereka nantinya. Jadi dengan keahlian meningkat, berarti ada proses pengembangan sumber daya manusia. Sama dengan pelatihan kepada karyawan. Kalau dilatih karyawannya, keterampilannya meningkat. Begitu juga petani, nelayan. Kalau diberikan pelatihan, dari informasi-informasi yang terima itu, maka akan meningkat. Kemudian dari Gervin, masih dari Gervin ya, pembelajaran organisasi sebagai keahlian organisasi untuk menciptakan, memperoleh, ya sama ya, karena satu orang berpendapat. Orton Bolt, yang dimaksud dengan organisasi pembelajaran adalah organisasi yang merupakan aktivitas di mana sebuah organisasi belajar. Jadi, ya betul, namanya organisasi pembelajaran adalah di mana orang-orang yang berkumpul di situ belajar di dalamnya. Proses belajar itu kan apa ya? Proses interaksi tadi, menerima, menginterpretasi, dan melakukan hasil interpretasi. Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa organisasi pembelajaran adalah kegiatan yang terjadi dalam organisasi berupa transfer pengetahuan, keahlian, dan perilaku, sehingga anggota lainnya menyerap dan memodifikasinya untuk merefleksikan sehingga terjadi perbaikan secara terus-menerus. Jadi ada perbaikan perilaku, perbaikan pengetahuan, perbaikan keterampilan. Itulah nanti yang akan membuat dia meningkat kualitasnya. Sedangkan kita pelajari di awal-awal pertemuan kita itu bahwa yang dimaksud pengembangan itu adalah proses perubahan untuk menjadi lebih. Sedangkan interaksi yang terjadi dalam organisasi dalam mencapai suatu perubahan karya yang lebih baik, apakah itu bukan berarti suatu pengembangan? Pasti pengembangan ya, karena mau berubah menjadi lebih baik. Walaupun itu tidak melalui pendidikan dan latihan dalam kelas, tapi melalui interaksi dalam organisasi. Ya. Saya kira bisa dipaham ya sampai di sini. Saya harus tambah energi dulu. Lanjut. B ya, dimensi pembelajaran organisasi. Ya, apa itu dimensi ya? Jadi hal-hal yang mendukung atau orang biasa indikator. Bagian-bagian yang mendukung sehingga terjadi pembelajaran di dalam organisasi. Ya, dimensi. Nah, di sini ada pendapat dari Marquardt bahwa dalam pembelajaran organisasi untuk mewujudkan proses pembelajaran organisasi ada 6 dimensi yang diperlukan. Itu ada 6 dimensi yang diperlukan dalam menciptakan suatu organisasi sebagai organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah sistem berpikir. Yang kedua adalah model mental. Yang ketiga adalah kerjasama, keahlian personal. Yang ketiga adalah kerjasama tim. Yang keempat, membagi visi bersama dan dialog. Nah, inilah dimensi yang harus dimiliki oleh suatu organisasi kalau dia akan menjadi organisasi
pembelajaran. Ya. Sistem berpikir, ya, yakni kerangka konseptual seseorang yang digunakan untuk membuat pola yang lebih jelas dan untuk membantunya melihat bagaimana mengubah mereka secara efektif. Ya, ada apa itu? Ada istilah ya. Kalau mau merubah suatu perilaku, maka yang pertama harus dirubah adalah apa itu? Mindset, cara berpikir. Ya. Dari situlah awal untuk memulai suatu perubahan. Perubahan pola pikir, perubahan mindset. Ya. Jadi kalau dulu orang tua kita terlalu apa ya, banyak pemali, sehingga dengan pemali-pemali itu, pantangan-pantangan itu kadang-kala membuat apa ya, kurang produktif, ya, kurang produktif. Inilah mindset seperti inilah yang harus dirubah. Bahkan dulu ada pendapat bahwa perempuan itu tidak usah sekolah, karena bagaimanapun juga akan kembali ke dapur. Ya. Ini mindset orang tua gitu. Ini mindset harus dirubah. Perubahan pola pikir. Sistem berpikir harus pertama yang dirubah. Nah, di dalam hidup berorganisasi, tentu ada yang biasa apa itu, jadi panutan di dalam organisasi. Jadi apa ya, kalau anak muda katanya apa? Jadi idola. Nah, kalau pimpinan organisasi itu mindsetnya bagus, sistem berpikirnya bagus, maka itu mempengaruhi anggota-anggota organisasi cara berpikirnya. Inilah nanti yang akan meningkatkan kualitas daripada seluruh anggota organisasi yang ada. Jadi pertama, sistem berpikir, mindsetnya harus dirubah. Yang kedua, model mental. Ini dimensi yang kedua. Model mental, siapa? Ada istilah anak muda, dari mata turun ke hati. Ya. Dari mata dipikirkan, lalu turun ke hati, dari mentalnya. Jadi kalau mindset bagus, itu mempengaruhi sikap mental seseorang. Ya. Mempengaruhi sikap mental. Kalau mentalnya sudah kuat, apapun yang terjadi, rintangan apapun yang dihadapi, itu bisa ada solusi. Kenapa? Sudah kuat mentalnya. Ya. Tidak mudah goyah. Ya. Jadi model mental harus apa ya? Harus ditransfer, ya, tertransfer kepada seluruh anggota organisasi yang ada. Kalau semua punya model mental dalam organisasi itu bagus, maka organisasi itu berjalan ke arah mencapai tujuan bersama. Jadi tidak susah mencapai tujuan organisasi kalau seluruh anggota organisasi sudah mindsetnya bagus, model mentalnya juga sudah bagus. Kemudian ada keahlian personal masing-masing anggota organisasi, ya, mengindikasikan kecakapan atau keahlian tingkat tinggi. Hal ini menuntut komitmen jangka panjang untuk terus belajar sehingga dapat membangun keahlian serta mencurahkan kecakapan tersebut dalam organisasi. Jadi di dalam anggota organisasi itu ada anggota yang punya apa itu? Keterampilan-keterampilan. Ada punya keahlian-keahlian tersendiri. Nah, itu bisa ditransfer, ditularkan kepada anggota yang lain. Kenapa bisa menular ke anggota yang lain? Karena selalu terjadi interaksi. Selalu terjadi interaksi di dalam anggota. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah kerjasama tim. Ya, di dalam organisasi kan sudah jelas tadi, sudah Anda sampaikan, maksudnya sudah sampaikan bahwa organisasi itu adalah suatu wadah tempat kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, kalau tidak ada kerjasama, bagaimana mungkin bisa dikatakan suatu organisasi? Dengan bekerja sama-sama untuk belajar. Kemudian yang kelima, keahlian membagi visi bersama. Jadi organisasi itu punya visi. Yang paling pertama paham visi organisasi itu adalah tentu pimpinannya dan pengurus-pengurus yang lain. Ini harus dibagi kepada seluruh anggota organisasi agar gerakan ini sama menuju ke arah tujuan. Ya.
Ya kalau kita sudah dapat memikirkan suatu visi bersama, itu suatu peningkatan yang luar biasa bagi anggota organisasi, terutama bagi masyarakat umum, petani, nelayan, dan peternak dan sebagainya. PKK, LKM, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Karang Taruna. Ya, kalau sudah berinteraksi terus ada pengembangan keahlian. Kemudian yang terakhir adalah dialog. Ya, jadi mana mungkin ada organisasi tidak ada dialog di dalamnya, tidak ada komunikasi. Dari dialog itulah ada saling memberi dan menerima. Yang punya kelebihan pengetahuan memberikan pengetahuannya kepada yang lain. Yang punya kelebihan keterampilan diberikan kepada yang lain. Yang sikapnya sudah bagus itu menjadi idola, menjadi contoh panutan bagi anggota organisasi yang lainnya. Dengan seperti itu, maka tercover oleh 3 hal. Ya. Ada 3 yang tercover di dalamnya. 1, 2, 3. Ada, ini kan kompetensi ya. Pengetahuan. Apalagi? Keterampilan. Yang ketiga sikap yang baik. Ya, ini yang dimaksud dengan kompetensi. Jadi kalau ada ujian-ujian kompetensi, ini yang diuji. Pengetahuannya sejauh mana, keterampilannya setinggi apa, skill. Kemudian sikapnya bagaimana. Ini. Dengan ada dalam organisasi, mentransfer tadi, pengetahuan, mentransfer keterampilan, menjadi panutan, nah ini kan terpenuhi. Pengetahuannya, keterampilannya, sikap yang baiknya terpenuhi. Kalau itu di PKK, maka seluruh anggota PKK meningkat pengetahuannya, meningkat keterampilannya, meningkat sikapnya, menjadi lebih baik dengan adanya tadi transfer. Ya. Jadi intinya adalah transfer. Yang terakhir, dialog. Bagaimana terjadi dialog di dalam organisasi sehingga ada transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Itu kan yang dibahas juga. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di perusahaan dan yang ada di instansi pemerintah, TNI dan Polri. Ini kan juga yang diminta, pengetahuan, keterampilan, sikap. Berarti di dalam organisasi pembelajaran sama. Cuma di organisasi pembelajaran itu arahnya, sasarannya kepada masyarakat yang tidak tergabung tadi sebagai karyawan dan sebagai pegawai, sebagai polisi dan sebagai tentara. Mereka tidak ada di situ. Jadi kita berikan PSDM, pengembangan SDM itu di organisasi pembelajaran ini. Nah, makanya tugas kita adalah bagaimana supaya seluruh masyarakat yang ada di desa dan di kelurahan itu bergabung dalam suatu organisasi. Apakah itu PKK kalau ibu-ibu, LPK, lembaga LPMK ya, lembaga pemberdayaan masyarakat. Kalau laki-laki, Karang Taruna bagi pemuda-pemudi, apalagi kelompok tani bagi petani, kelompok nelayan bagi nelayan. Kalau mereka semua sudah ada di situ, itu mudah bagi mereka untuk mendapatkan transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Ya. Terima kasih. Ya, saya kira mungkin ada yang akan diperjelas dari materi kita ini. Masih ada waktu kira-kira 10 menit ya. Ada yang perlu diperjelas? Ya, silakan. Sebut nama. Perkenalkan, nama saya Bakso Isur Menendra dari kelas 6B. Pertanyaan saya yang berkaitan dengan organisasi pembelajaran. Ya. Kapan organisasi dikatakan sebagai organisasi pembelajaran? Ya. Ya, sebelum saya mungkin ada yang bisa menjelaskan itu. Kapan suatu organisasi bisa dikatakan organisasi pembelajaran? Ketika apa? Ya. Ketika apa? Apa?
atau learning organization. Ya. Kapan suatu organisasi bisa dikatakan dia organisasi pembelajaran atau learning organization? Ada? Ada yang bisa? Ingat tujuan kita, ya silakan. Organisasi Ya. ketika terjadi transfer pengetahuan Ya. dari instansi pemerintahan ataupun para penanggung jawab yang ditunjuk, dalam hal ini organisasi pemerintahan, LPNK, PNKK, untuk memberikan pengetahuan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, contoh kelompok tani, Ya. penyuluhan pertanian. Ya. Nah, seperti itu, artinya ada pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat. Ya. Itu. Satu, pengetahuan ya. Ada transfer pengetahuan dari apakah itu dari pemerintah atau dari pihak yang berkompeten di dalamnya ya, yang memberikan pengetahuan kepada organisasi yang ada di masyarakat itu. Yang lain? Ya. Apalagi? Apakah pengetahuan saja? Ada yang lain ya? Apa itu? Keterampilan. Tiga, apa tadi? Perubahan sikap. Ya. Ketika di dalam organisasi itu terjadi transfer, nah ini kata kuncinya transfer. Ada transfer pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap di dalam organisasi itu, maka organisasi itu adalah organisasi pembelajaran. Ya, ya. Jadi itu, kalau terjadi transfer pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap, maka itu organisasi pembelajaran. Ya. Masih ada? Masih ada waktu 3 menit, ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ana Binda. Pertanyaan saya itu seperti apa implementasi pengembangan sumber daya manusia pada petani dan nelayan? Ya. Ada yang bisa? Implementasi PSDM pada petani dan nelayan. Kalau tidak salah tadi saya singgung ya. Memberikan penyuluhan, iya. Tapi memberikan penyuluhan itu apa ya, tidak mudah. Kalau mereka hidup terpisah-pisah. Akan mudah kalau mereka hidup dalam satu organisasi. Jadi ketika misalnya penyuluh pertanian memberikan penyuluhan tentang peningkatan produktivitas petani atau nelayan, kalau dia terpisah-pisah kan tidak mungkin. Susah. Bagaimana bisa dikunjungi dari dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Nah, mereka hidup dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi itu sudah diberikan transfer tadi. Ini selalu ke sini. Transfer pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Ya. Satu lagi pertanyaan. Karena waktu kita ini, ya, masih ada? Silakan. Perkenalkan, nama saya Maya Ramadana. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam peningkatan sumber daya manusia yang bukan pegawai dan karyawan? Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Dalam memberikan pengembangan terhadap sumber daya manusia, apa tadi yang bukan pegawai atau karyawan? Ya. Nah, itu kan yang kita bahas. Dan perubahan sikap kepada pegawai yang ada di instansi pemerintah dan kepada karyawan yang ada di instansi swasta. Dan yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan dan pimpinan instansi itu. Nah, sekarang masyarakat siapa yang bertanggung jawab? Padahal di pemerintah ya. Nah, pemerintah dan tentu ada tokoh-tokoh masyarakat lain. Ya. Jadi bentuk tanggung jawab pemerintah di sini apa ya? Diberikan
misalnya pendamping, ya. Dari sarjana-sarjana pertanian itu direkrut menjadi pendamping kelompok tani. Begitu juga sarjana-sarjana perikanan, misalnya ya, direkrut menjadi tenaga pendamping pada kelompok nelayan. Peternak juga begitu, dari sarjana peternakan itu direkrut. Setiap tahun itu ada lowongan kerja untuk merekrut tenaga-tenaga pendamping. Inilah tenaga pendamping yang memberikan transfer tadi. Transfer ke dalam kelompok-kelompok yang ada. Nah, tentu saja pertama tadi ya, dengan merubah apa? Mindset, pola pikir, sikap mental. Ya. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Kalau masih ada pertanyaan bisa lewat lewat WA. Nanti kita jawab di situ karena waktu kita sangat terbatas ini. Baik, saya kira ini akhir pertemuan kita untuk semester ini ya, karena ini sudah pertemuan ke-15. Yang pertemuan ke-16 nanti adalah ujian akhir semester ya. Jadi saya selaku pengampu mata kuliah ini sekaligus penanggung jawab mata kuliah pengembangan sumber daya manusia menyampaikan kepada mahasiswa sekalian, selamat belajar. Mendapatkan ilmu bukan berarti untuk ujian, tapi untuk mendapatkan ilmu. Ya. Semoga sukses bersama. Ya. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.